Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat turut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum tujuan jari pijat turut ini yang pertama untuk melemaskan otot, yang kedua untuk memperlancar peredaran darah dan hormon, dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha sehingga kaki menjadi lemas dan nantinya peredaran darah menjadi lancar ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak itu harus cukup karena minyak merupakan pelicin. Apabila kekurangan minyak maka akan memperbesar gesekan antar kulit sehingga mendapatkan resiko ya memar. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang, dan tak lupa untuk telapak kaki itu diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Pijatan refleksi ini akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita ya. Jadi dengan pijatan ini maka segala penyakit akan bisa disembuhkan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kiri terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya, sehingga kaki menjadi lemas dan peredaran darah menjadi lancar. Setelah itu kaki kiri dilipat ke depan setelah diberikan pijatan serta treatment seperti ini. Dengan cara seperti ini ya, maka kaki benar-benar terbebas dari segala keluhan ya. Kemudian setelah itu dalam posisi kaki terlipat kita angkat sedikit ya. Jadi sedikit saja karena kalau terlalu banyak ya nanti akan berdampak sakit ya. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah pemijatan ini biasanya timbul detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, kantuk berlebihan ya, dan mungkin tubuh akan malah jadi sakit semua atau jarem ya. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir karena beberapa saat kemudian setelah pemijatan biasanya akan hilang sendiri
dan tubuh akan berubah menjadi enteng ya dan segar ya. Karena pemijatan ini juga berhubungan dengan menstimulasi timbulnya hormon endorfin ya, dimana hormon ini adalah bisa memberikan efek ya, kebugaran atau terasa segar ya di dalam tubuh ya. Nah, itulah beberapa fungsi ya dari pijat urut ini. Di samping itu ya, pijat urut ini juga sebagai sarana untuk membersihkan serta memberikan nutrisi pada kulit ya. Mengingat minyak yang kami pakai adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi yang sangat berguna bagi pertumbuhan kulit. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya, secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan untuk sendi kaki juga kita berikan pelumasan ya, serta pada telapak kaki kita berikan pijatan refleksi. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri. Pada telapak kaki pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat dan jari kaki kita tarik serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Pijatan ini ya terasa seperti efek kesetrum ya, bisa semacam piar dan efek piar ya, dan itulah ya yang dinamakan stimulasi saraf ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan dan kita berikan treatment ya dengan cara seperti yang Anda lihat pada video ini, serta pantat ya kita pijat-pijat ya. Ini akan memberikan efek relaksasi ya. Kemudian kita angkat ya dalam posisi terlipat itu, kaki kita angkat ya. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pijat urut ini bisa minimalisir ya terakumulasi asam laktat yang terakumulasi dalam tubuh kita ya. Kemudian kedua kaki dilipat ke depan dan kita berikan treatment ya. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat. Caranya ya, pantat dipijat-pijat ya. Pantat dipijat-pijat secara merata ya. Dan yang perlu diperhatikan ya, bahwa pijatan ini harus dikonfirmasi. Ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, ataupun ada juga orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu ditanya untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang perlu dilaksanakan ya. Dan apabila pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada wilayah pantat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut dengan pemijatan pinggang sampai ke punggung. Caranya dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Arahnya dari pinggang sampai ke punggung, dari bawah sampai ke atas ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, di mana di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan sel dan saraf ya. Oleh karena itu perlu diberikan pijatan refleksi ya. Cara pemijatan refleksi yaitu dengan menekan-nekan di sekitar pinggang sampai ke punggung ya, di seputar tulang belakang, ditekan-tekan dan dipijat-pijat. Terus ya, pinggang sampai punggung dipijat-pijat cara menggosok ya. Jadi memang terapi pijat urut ini dengan melepas pakaian ya, harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak dan dipijat ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Jangan lupa untuk wilayah punggung juga kita berikan pijatan, di mana di daerah punggung ini juga banyak terjadi keluhan ya, mulai dari kemeng, pegel ya, sakit, semuanya nanti akan sembuh dengan pemijatan seperti ini ya. Mungkin Anda berpikiran ya bahwa pemijatan ini terasa vulgar. Karena apa? Karena harus melepas pakaian. Dan memang ya, saya katakan bahwa pijat urut itu memang harus melepas pakaian. Karena apa? Karena selanjutnya tubuh dioles dengan minyak dan kemudian dipijat ya dengan cara menggosok. Jadi harus melepas pakaian ya. Sehubungan dengan itu silakan ya, bagi Anda yang suka dengan pijat urut ini silakan ditonton video ini sampai selesai, dan apabila Anda tidak suka mohon di skip atau diabaikan saja. Apabila pemijatan ini dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan serta digosokkan arahnya dari bawah sampai ke atas ya, melalui sela tulang belikat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Demikian ya, keluhan seputar pinggang sampai punggung nanti akan tersolusikan ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang, kemudian kita pijat ya. Dan dilanjut tangan kanan juga kita lipat ke belakang dan dipijat di sela tulang belikat ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Tulang belakang ya kita pijat-pijat seperti ini sambil sedikit ditekan ya. Ini akan merefleksi ya organ-organ tubuh ya. Kemudian setelah itu ya kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya. Dan dilanjut ya, si terapis memposisikan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat lagi ya dari pinggang sampai punggung tersebut ya. Langkah ini dilakukan untuk menjamin ya bahwa tidak ada pemijatan yang terlewatkan, sehingga benar-benar tubuh nanti akan terasa
lemas, terasa enak, tidak kaku lagi ya, dan capek-capek nanti akan hilang. Peredaran darah juga akan lancar. Apabila dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan kedua tangan kita untuk digosok-gosokkan ke sekitar pinggang sampai perut. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian kepala. Ya, kepala kita pijat-pijat ya. Mula-mula kita miringkan dan kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik ya. Kita tarik lembut. Kemudian kedua telinga ya, kita tarik secara bersama-sama. Hal ini bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain ya, serta beberapa jenis penyakit kepala akan sembuh dengan cara seperti ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita palingkan lagi ya, kita pijat bagian kepala samping kiri ya. Sehingga bisa dipastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Setelah itu kita lanjut pemijatan bagian tangan. Caranya ya, tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian dipijat ya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang, hingga nantinya peredaran darah nanti bisa lancar ya. Akumulasi asam laktat nanti juga akan hilang, terurai, dan akhirnya dibuang melalui saluran pembuangannya. Dan kulit nantinya juga akan bersih, otot nanti yang kaku akan berubah menjadi lemas dengan pemijatan ini ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Untuk telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kita pijat-pijat sambil kita tekan-tekan, serta sela-sela jari kita pijat-pijat dulu. Pijatan refleksi ini juga bisa menstimulasi saraf ya, sama seperti pada pemijatan kaki tadi. Saraf yang berhubungan dengan organ-organ tubuh kita. Jadi apabila ada organ tubuh yang mengalami abnormal, nanti bisa dinormalkan kembali dengan cara seperti itu. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang ikat. Lanjut pada tangan kiri ya. Caranya sama, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang, hingga tangan yang kaku nantinya bisa menjadi lemas ya. Peredaran darah bisa lancar, serta akumulasi asam laktat ya itu bisa terurai ya. Asam laktat merupakan komponen asam yang bisa memberikan dampak kelelahan ya. Jadi apabila terakumulasi banyak di dalam tubuh, nanti tubuh akan terasa lelah. Oleh karena itu harus diurai, harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Caranya ya dengan mungkin istirahat, atau mungkin juga dengan cara pemijatan pijat urut seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah selesai dipijat ya, maka tangan kiri ya, tangan kiri kita lipat ke belakang ya, dan kita berikan pijatan pada sela tulang ikat. Kemudian dilanjut dengan langkah yang kedua ya, pijat urut
dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga kaki nantinya juga akan menjadi lemas, berdarah menjadi lancar ya. Dan jangan lupa untuk sendi lutut ya, kita berikan treatment ya, agar cairan dalam sendi ya, yaitu cairan sinovial nanti bisa berfungsi secara normal ya, sehingga apabila cairan sinovial atau cairan sendi itu berkurang nanti bisa menyebabkan sakit ya pada sendi. Bisa diatasi dengan yang pertama mungkin disuntik, dan yang kedua dengan terapi pijat turun seperti ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan diangkatnya ini untuk memudahkan pemijatannya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan ya, semacam kita olahragakan ya, sehingga persendian serta otot kaki nanti bisa benar-benar menjadi lemas. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kanan selesai, dilanjut kaki kiri ya, masih dalam posisi telentang. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi ya. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat dan diberikan pijatan ya, langsung dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian kaki kita tarik ke depan semacam kita olahragakan ya, sehingga kaki dan persendian kaki nanti bisa menjadi lemas ya. Dan setelah itu kita lipat seperti ini dan kita pijat lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk daerah paha ya, sampai ke pangkal paha itu sedikit kita tekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, karena terjadi relaksasi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat dan kita tarik ke depan, kita olahragakan sehingga timbul kontraksi ya, antara paha, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung, sehingga tubuh bisa berrelaksasi. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ya, dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak dan dipijat arahnya spin atau melingkar ya. Setelah dirasa cukup, mungkin lemas, kita kondisikan ya permasalahan apa yang terjadi di perut ya. Misalkan membetulkan peranakan atau sekedar mungkin masuk angin, perut yang menonjol dan sebagainya, itu bisa kita solusikan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut. Tidak perlu harus memijat perut apabila tidak dibutuhkan, karena di dalam organ perut ini terdapat organ yang sangat vital ya, dan sensitif terhadap tekanan. Karena itu jangan sembarangan memijat perut.
Mungkin Anda akan bertanya atau bahkan menambahkan, demi sempurnanya konten ini, untuk itu kami persilakan dan ditulis pada kolom komentar. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan standar pedoman komunitas YouTube. Apabila komentar Anda itu melanggar pedoman komunitas YouTube, maka YouTube akan menghapus sendiri komentar Anda ya. Karena itu saya persilakan ya, demi sempurnanya konten ini. Setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut dengan pemijatan sekitar wilayah dada ya. Caranya dalam posisi telentang tadi, kedua tangan itu kita rentangkan, kemudian tangan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya, sehingga dengan cara seperti itu bisa mengurangi atau menyembuhkan bagi Anda yang menderita batuk, utamanya batuk karena kelelahan, karena terjadi pelemasan otot yang berhubungan dengan otot paru-paru. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini ya. Cara pijat ini sebenarnya ya merupakan melestarikan ya pijat yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita ya. Dan sayangnya sampai saat ini ya sudah mulai ditinggalkan dan bergantung pada obat-obatan kimia ya. Padahal obat-obatan kimia itu sangat berbahaya apabila terakumulasi di dalam tubuh, karena zat aktif yang terdapat pada obat-obatan itu sulit untuk larut ya, sehingga bisa berdampak ya, terakumulasi dalam tubuh dan bisa mengakibatkan penyakit kanker misalnya ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam memakai obatnya. Tidak boleh sembarang obat itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Lebih aman lagi kita harus menggunakan resep dokter dalam penggunaan obat-obatan kimia. Nah, pijatan ini merupakan langkah alternatif di samping berobat dengan obat kimia yang punya efek samping tersebut. Kemudian setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut dengan pemijatan kepala ya. Caranya dalam posisi telentang tadi, kepala kita pijat ya. Mulai dari atas alis itu kita pijat, kita tarik ke pangkal rambut ya. Jadi caranya seperti yang Anda lihat juga ini. Kemudian rambut kita tarik-tarik dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Kemudian setelah itu kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kepala bagian kiri. Dengan catatan harus hati-hati ya, karena di situ banyak kelenjar ya dan saluran pernapasan. Dan dipalingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Namanya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian ya, setelah pemijatan kepala selesai, dilanjut pemijatan tangan ya. Masih dalam posisi telentang tadi ya. Tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan ya
sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pastikan bahwa otot tangan nanti bisa lemas, berelaksasi ya, dan asam laktat mungkin tidak terakumulasi di dalam situ karena sudah terurai ya. Dan jangan lupa untuk telapak tangan kita berikan pijatan refleksi pula. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak tangan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kita bisa sambil kita tarik lembut serta sela-sela jari kita pijat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal tangan, pangkal lengan ya. Dilanjut pemijatan pada tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dilanjut ya dengan terapi kesetimbangan ya, kesetimbangan. Caranya dengan mengangkat pasien 3 atau sampai 6 kali gitu ya. Dan setelah itu ya masih dalam posisi terlentang tadi, tubuh kita miringkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak ya bagian kanan sampai ke pinggang, dilanjut ke pantat ya, sampai bahkan kaki ya. Kaki kita berikan pijatan sekaligus ya. Kita treatment dengan cara memijat sambil menekan kaki ya, dilipat ke depan ya. Dilanjut pada kaki yang sebelah kiri ya, kemudian kita lipat bersama-sama sambil kita treatment seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian kita miringkan ke kanan dan dipijat bagian kiri. Nah, pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Bagian pundak bagian kiri kita pijat-pijat ya, di kurang lebihnya di sela tulang belikat itu kita berikan pijatan. Kemudian pinggang dilanjut ke bawah ke pantat dan bahkan sampai ke kaki. Dan kita terima dengan melipat ke depan ya kaki, pertama kaki yang sebelah kiri dan selanjutnya kedua kaki secara bersama-sama kita lipat ke depan sambil kita tekan-tekan ya. Caranya seperti Anda lihat pada. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai ke kepala. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Ini untuk memastikan bahwa seluruh anggota tubuh Anda bisa dipijat ya. Ya, kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik, serta kedua telinga kita tarik. Kemudian kita treatment dengan penumpu ya lutut kita, dan dengan penumpu lutut kita dan tubuh kita tarik ke belakang ya. Ini untuk memberikan efek kretek ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ada 3 titik ya, 3 posisi: atas, bawah, dan tengah. Itu
jari-jarinya. Kemudian tubuh kita palingkan baik ke kiri maupun ke kanan ya, sebanyak 3 kali begitu ya. Dan saya kira proses pemijatan sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.